Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah allazi anzala al-Qur'ana hudan linnas liyusabbital ladzina amanu wa hudan wa busra lil mu'minin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh arsalahu syahidan wa mubasyiran wa nazira wa da'iyan ilallahi bi'izni wa sirajan munira. Rabbi ishrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi zidni ilman. Amma ba'du, qala Allah subhanahu fil Qur'anil Karim. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhan nas u'budu rabbakumul ladzi khalaqakum walladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Alladzi ja'ala lakumul arda firasyan was samaa'a bina'an wa anzala minas samaa'i ma'an fa akhraja bihi minats thamarati rizqan lakum fala taj'alu lillahi andada wa antum ta'lamun. Wa in kuntum fi raibin mimma nazzalna 'ala 'abdina fa'tu bi suratin min mislihi wad'u syuhadaakum min dunillahi in kuntum shadiqin. Fa in lam taf'alu wa lan taf'alu fattaqun nar allati waquduha an-nas wal hijarah mu'iddat lil kafirin. Shadaqallahul azim wa huwa asdaqul qailin walhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah, Tuhan seluruh alam. Berkat rahmat dan izinnya serta karunia-Nya, kembali kita bersama dipertemukan di waktu yang luang ini, di waktu yang singkat, yang mungkin di kesempatan kali ini alhamdulillah Allah masih memberikan rahmatnya kepada kita semua, dan semoga kita selalu tetap dalam lindungan Allah dan selalu dalam rahmat Allah, dan selalu Allah cintai dan Allah muliakan. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Dan tak lupa pula salawat dan salam senantiasa tercurah pada Rasul kita Nabi Muhammad SAW, dan juga para keluarganya, para sahabatnya yang telah berjuang di masa itu, dan juga kita selaku umatnya yang insya Allah senantiasa mengikuti jejak langkah contoh ajarannya. Amin ya rabbal alamin. Kepada saudara-saudariku dimanapun berada, di kesempatan kali ini saya akan menyampaikan beberapa ayat tentang bagaimana manusia Allah ciptakan dan apa perintahnya. Dalam surah Al-Baqarah ayat yang ke-21 sampai dengan ayat ke-24 yang telah saya bacakan tadi dalam mukadimah, akan saya ulangi. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhan nas u'budu rabbakumul ladzi khalaqakum walladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Alladzi ja'ala lakumul arda firasyan was samaa'a bina'an wa anzala minas samaa'i ma'an fa akhraja bihi minats thamarati rizqan lakum fala taj'alu lillahi andadan wa antum ta'lamun.
وإن كنتم في ريب مما نزلنا على عبدنا فأتوا بسورة من مثله وادعوا شهداءكم من دون الله إن كنتم صادقين فإن لم تفعلوا ولن تفعلوا فاتقوا النار التي وقودها الناس والحجارة أعدت للكافرين صدق الله العظيم. Yang artinya, aku berlindung kepada Allah dari godaan setan yang jahat dengan nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Wahai manusia, sembahlah Tuhanmu yang telah menciptakan kamu dan orang-orang yang sebelum kamu agar kamu bertakwa. Dialah yang menjadikan bumi sebagai hamparan bagimu dan langit sebagai atap. Dan dialah yang menurunkan air hujan dari langit, lalu dia hasilkan dengan hujan itu buah-buahan sebagai rezeki untukmu. Karena itu janganlah kamu mengadakan tandingan-tandingan bagi Allah, padahal kamu mengetahui. Dan jika kamu meragukan Al-Quran yang kami turunkan kepada hamba kami Muhammad, maka buatlah satu surah saja yang semisal dengannya, dan ajaklah penolong-penolongmu selain Allah jika kamu orang-orang yang benar. Jika kamu tidak mampu membuatnya, dan pasti tidak akan mampu, maka takutlah kamu akan api neraka yang bahan bakarnya manusia dan batu, yang disediakan bagi orang-orang yang kafir. Maha benar Allah dengan segala firman-Nya. Saudara-saudariku dimanapun berada, rahimakumullah, sholin yang berbahagia, yang alhamdulillah telah saya bacakan tadi dalam surah Al-Baqarah, surah yang kedua ayat ke-21 sampai dengan ayat ke-24, yang bunyinya seperti tadi, bahwa ya ayuhan nas, hai manusia. Manusia yang mana nih? Ya, hai manusia, hai seluruh manusia. Ya. Tidak dikatakan dalam ayat tersebut hai manusia yang putih kulitnya, hai manusia yang hitam kulitnya, tidak. Hai manusia yang kaya, tidak. Hai manusia yang miskin, tidak. Tetapi ya ayyuhan nas, seluruh manusia, berlaku untuk siapapun. Ya ayyuhan nas ubudu rabbakumul ladzi khalaqakum, sembahlah Tuhanmu. Ubudu rabbakum, sembahlah Tuhanmu yang telah menciptakan, membuat kamu. Tuhanmu siapa? Siapa Tuhan? Ya, Allah Subhanahu wa ta'ala yang telah menciptakan kamu, sembahlah. Walladzina min qablikum, menciptakan kamu. Walladzina min qablikum, orang-orang sebelum kamu. Siapa? Nenek kakek kita, buyut-buyut kita, termasuk Nabi Adam sallallahu alaihi wasallam. Sudah mantap. Orang-orang sebelum kamu. Tujuannya apa? La'allakum tattaqun, agar kamu bertakwa, agar kamu taat, agar kamu tahu takut kepada Allah Subhanahu wa taala, bahwa Allah menciptakan kamu dan orang-orang sebelum kamu. Tujuannya untuk apa? Bertakwa. Ya, sudah tahu berarti harus bertakwa sekarang. Sekarang sudah tahu berarti kita harus bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Sembahlah Tuhan. Bagaimana? Sholat. Kalau Islam, ya. Mungkin yang lain, mohon maaf.
Ya. Islam, salat, sembahlah Tuhan, salat. Waktunya azan. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Tinggalkan segala jual beli. Tinggalkan semua kesibukan. Bos manggil. Siapa? Dia yang menciptakan kita. Bukan menciptakan kita saja. Ya. Alladzi ja'ala lakumul arda firasyan was samaa'a binaa. Juga menciptakan bumi sebagai hamparan bagimu. Ayat yang ke-22-nya. Surah yang sama, surah Al-Baqarah, ayat yang ke-22-nya. Alladzi ja'ala lakumul arda firasyan was samaa'a binaa. Dialah yang menjadikan bumi sebagai hamparan bagimu dan langit sebagai atap. Bumi tempat tinggalmu. Manusia sudah diciptakan setelah ada. Manusia diciptakan setelah ada. Diciptakan dulu manusia. Di mana manusia pertama? Ayatnya begitu, nggak salah. Allah ciptakan manusia dan Allah menciptakan bumi sebagai hamparan. Manusia pertama diciptakan adalah Adam di dalam surga, belum turun. Ciptakan bumi karena Adam akan turun. Dengan apa? Dengan kesalahannya. Menurut sejarah yang telah tercatat. Ya, paham sampai di sini? Jadi jangan heran, jangan bingung, jangan takut kalau kita sembah Allah nggak mungkin kelaparan. Selanjutnya, allazi ja'ala lakumul ardo, bumi jelas tempat tinggal kita saat ini. Ya, kita pikirkan bahwa bumi itu bulat seperti kelereng dan warna putih kosong. Bumi doang kita cerita ini. Ya, oke. Allazi ja'ala lakumul ardo firasyan was samaa'a binaa. Udah dua. Allah ciptakan langit, Allah ciptakan bumi dan langit sebagai atap. Sama bina wa anzala minas samaa'i ma'an fa'akhraja bihi minats thamarati rizqan lakum. Lalu apa? 3. Allah turunkan hujan dari langit. Ya, cakep. Berupa air hujan. Ini rizki. Ya. Jangan sekali-kali kalau hujan, mohon maaf. Ya, kebanyakan. Hujan lagi, pengen kemana-mana ribet banget. Dah hujan lagi, sialan bener. Tuh, hati-hati kalau ngomong. Sialan banget, hujan lagi, pengen berangkat juga kerja. Hati-hati. Allah ciptakan kamu, bumi dan air hujan dari langit turun. Lalu apa dengan hujan itu diserap oleh bumi? Ya, setelah diserap apa? Dicerna oleh tumbuh-tumbuhan yang ada di bumi ini. Diserap, keluarlah buah-buahan. Rizqul lakum, rezeki untukmu. Tuh Allah kasih rezeki. Jangan kalau hujan turun, busek dah hujan lagi pengen berangkat nggak jadi kerja. Kesiangan gua kerja. Telat gua kondangan. Dah hujan lagi. Bagaimana ya gua lagi ngebesan begini. Lagi hajatan begini. Gitu. Hujan lagi. Ntar yang kondangan dikit, yang datang jangan itu. Kita mohonnya kepada Allah. Bisa jadi dengan hujan itu adalah rezeki yang sangat berkah. Karena apa? Karena di dalam kesan kita, di dalam pada saat sebelum hajatan kita menikahkan anak kita atau menikahkan saudara kita atau yang lain sebagainya, dalam pesta itu kita hadirkan sebuah kajian yang menyempurnakan, yang menjelaskan, sehingga hati ini nggak galau, nggak bingung, nggak ribet, nggak ruwet.
sepi dah tamu. Jangan ngeluh, minta sama Allah. Ya Allah, walaupun hujan barak-barak nggak berhenti, waktunya datang rezeki tetap datang. Bisa jadi satu orang kondangan 1 juta, subhanallah. Bisa jadi dua orang datang kondangan 20 juta. Bisa jadi kalau Allah mau. Bisa nggak? Bisa jadi. Bisa jadi juga pas begitu hujan terus-terusan ya, tukang tenda ngeliat kesian amat ya yang hajatan, bagian dah gua nggak ngarep dah tenda gua dibayar. Bisa jadi kalau Allah mau. Ya, hah? Bener nggak? Percaya nggak kira-kira? Ya harus percaya. Innama amruhu iza aroda syai'an. Innama amruhu iza aroda ayakula kun ayakun. Kalau Allah mau, Allah jadikan, Allah katakan kun fayakun, jadilah maka terjadilah. Iya, gak usah bingung-bingung. Orang kita diciptakan sama Allah, buminya udah ada ya, pohon-pohonan banyak, buah-buahannya ada juga. Air hujan turun dari langit sudah pasti. Gak mungkin air hujan itu dari bawah ke atas, pasti dari hujan itu dari langit turun ke bawah. Al-Quran sudah katakan ya. Jangan takut, jangan galau. Allah cuma minta apa? Hai manusia, sembahlah Tuhanmu. Kata malaikat, sembahlah Tuhanmu. Dia menciptakan kamu dan menciptakan orang-orang sebelum kamu. La'alakum tattaqun, agar kamu bertakwa. Kalau bertakwa gampang. Artinya kalau bertakwa taat pada Allah. Kalau Allah sudah cinta, cuma hati berkata tanpa mulut mengucap. Ya, terus aja. Pengen apa? Datang orang ngebawain kita makanan. Pengen makan apa? Datang tamu ngebawain kita apel. Itu di dunia sudah saya pribadi merasakan itu. Agungkan Allah. Dalam arti apa? Saya mengatakan seperti ini, agungkan Allah, utamakan Allah, sebut nama Allah. Galau curhat kepadanya, jangan ke manusia. Galau, resah dan lain sebagainya, mohon, curhat, ngeluh hanya kepada Allah. Yakin pasti terjadi. Kalau nggak yakin nggak akan terjadi sampai kapan juga. Ibarat kata, aduh mau makan tapi ragu, tapi nggak mau nyendok, nggak yakin ya. Mau makan enak ya, mau makan enak. Kalau kita nggak yakin di warung itu enak, ya kita nggak akan dapat, akan kita lewati itu. Tidak akan kita laksanakan. Dalam arti kalau kita ragu kepada Allah, ya kita tidak akan melaksanakan perintah-perintah Allah. Kalau yakin sudah pasti seluruhnya perintahnya yang dari Al-Quran, yang ada dalam Al-Quran, dalam semua hadis, juga kalimat-kalimat mutiara, ajakan bersedekah dan lain sebagainya akan kita laksanakan. Ya. Allazi ja'ala lakumul arda firasya was samaa binaan wa anzala minas samaa'i ma'an fa akhraja bihi minats thamarati rizqan lakum fala taj'alu lillahi andada wa antum ta'lamun. Apa kata Allah selanjutnya? Fala taj'alu lillahi andada wa antum ta'lamun. Maka itu janganlah kamu mengadakan tandingan-tandingan bagi Allah padahal kamu mengetahui. Hujan siapa yang turunin? Allah. Ya, kita mintanya siapa? Dukun. Pawang hujan, gue lagi hajatan nih, tolong dong dicegat hujannya. Kagak bisa, nggak bisa. Ya, dukun juga mohonnya sama siapa? Setelah dia tolong, ya Allah, bagi juga rezeki buat saya ya Allah. Kalau berhasil kan rezeki buat saya. Jadi jangan percaya sama dukun. Dukun juga mintanya sama Allah. Kalau Allah tidak mengizinkan pada makhluknya, tetap akan terjadi yang rusak, tidak sesuai apa yang diharapkan. Hati-hati, jangan takabur. Ya, hajatan banyak-banyak di mana-mana. Mohon maaf, nyewa pawang hujan. Ya, tawan musyrik, nggak percaya sama Allah berarti. Ya, berusaha boleh, mohon sama Allah. Ya, jangan mohon sama manusia juga, salah. Ya enggak? Iya udah salah pokoknya. Apapun alasannya salah. Kalau kita musyrik, kita menduakan Allah,
Kan jelas ayatnya. Fala taj'alu lillahi andada wa antum ta'lamun. Jangan kamu adakan tandingan-tandingan bagi Allah padahal kamu mengetahui. Terus apa selanjutnya? Ini ancaman. Sudah saya sampaikan, sudah mengerti dan tahu ayat letaknya di mana? Ya. Wa in kuntum fi raibim mimma nazzalna 'ala 'abdina fa'tu bi suratin min mislihi wa syuhadaakum min dunillahi in kuntum shadiqin. Jika kamu ragu terhadap Al-Quran, nih yang kami turunkan kepada hamba kami Muhammad, hai para pengikut Nabi Muhammad SAW, ayo yang ngaku-ngaku pengikut Nabi Muhammad ragu terhadap Al-Quran, lewat ya, buat satu surah. Kalian buat berarti kalian ragu. Kebanyakan mohon maaf, buat apa enggak? Selain daripada Al-Quran, buat apa enggak? Buat berarti kalian ragu. Wa in kuntum fi raibim mimma nazzalna 'ala abdina fa'tu bi suratin min misli. Saya enggak ragu terhadap Al-Quran, tapi saya bikin kitab. Sama juga mengadakan tandingan-tandingan bagi Allah. Tahu enggak lo? Nah, itu kasarnya. Wa in kuntum fi raibim mimma nazzalna 'ala abdina fa'tu bi suratin min misli wad'u syuhadaakum min dunillahi in kuntum shadiqin. Kalau lu orang benar, lu ajak, lu bikin selain daripada Al-Quran, lu ajak penolong-penolong selain Allah. Sama lu berarti. Sama seperti di zaman Rasul, ketika Rasul menyampaikan ditulis namun dirubah apa yang Rasul sampaikan kepadanya, sehingga terjadilah perpecahan. Benar. Hati-hati. Kalau kita merubah, kalau kita ragu membuat selain daripada Al-Quran, lalu itu setelah itu dibaca oleh orang banyak, lalu orang banyak itu tersesat dan lupa terhadap Al-Quran karena bacaan yang telah kita buat dengan tangan kita sendiri, termasuk orang-orang sesat. In kuntum shodikin, kalau lu benar, kalau lu ragu, bikin dan ajak penolong selain Allah. Wa in kuntum fi raibim mimma nazzalna 'ala abdina fa'tu bi misli. Ya. Fa'tu bi suratin min misli wad'u syuhadaakum min dunillahi in kuntum shadiqin. Manusia paling benar nih kalau dibikin. Ya. Fa in lam taf'alu wa lam taf'alu fattaqun nar allati waquduha an-nas wal hijara u'iddat lil kafirin. Hati-hati. Hati-hati. Apa selanjutnya? Ya. Jika kamu tidak mampu membuatnya, kata Allah, sudah ditebak, pasti tidak akan mampu untuk membuatnya. Ya, pasti tidak akan mampu. Maka takutlah kamu, kata Allah, takutlah kamu terhadap api neraka yang bahan bakarnya manusia dan batu. Jelas di sini. Ya, manusia dan batu yang disediakan bagi orang-orang yang kafir. Orang-orang yang kafir sudah tahu dan sudah mengerti apa yang disampaikan di dalam Al-Quran, namun tetap membuatnya, berarti termasuk orang ragu dan ingkar. Lalu ingkar itu apa? Kafir, masuk ke dalam neraka jahanam. Ya, sekali lagi kita sebagai manusia mohonlah hanya kepada Allah dan teruslah membaca Al-Quran, banyak bersedekah. Insya Allah sedekah apa aja, senyum sedekah, ya kan, memberikan ilmu, penjelasan dan sebagainya, pertolongan, sedekah pada sesama. Ya, teruslah lakukan itu, saling kita mengingatkan. Saya manusia biasa, ingatkan saya jika saya lupa. Kita saling mengingatkan. Ya, mohon maaf apabila banyak kata-kata yang kurang tersusun atau berkenan di hati, kurang berkenan, mohon dibukakan pintu maaf yang seluas-luasnya, yang selebar-lebarnya. Karena saya manusia biasa, ya. Kebodohan, kelalaian, hilafnya hanya pada diri saya. Kesempurnaan hanya milik Allah Subhanahu wa taala. Shadaqallahul azim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.